sekarang setelah lulus dari program Job Connector itu, kebetulan saya apply Tokopedia Product Design Academy. Nah, di situ saya masuk terpilih dari berapa ribu orang. Sebelumnya saya emang sempat bimbang milih antara program Job Connector Digital Marketing atau UI UX. Tapi saya balik lagi coba refleksi ke diri saya sendiri. Interest saya apa? Teknis-teknis yang kita pakai waktu kita belajar itu sejujurnya kepake banget buat sekarang di industri product design ini saya bekerja. Jadi menurut saya experience saya itu sangat worth it sih untuk membuka opportunity di pintu ke industri ini. Halo, perkenalkan, nama saya Benhard Praski Bagusinanu. Boleh dipanggil panggilan gampang aja, itu Ben. Ikut program Job Connector di Purwadikta. Waktu itu adalah program Job Connector UI UX, batch yang keempat. Sebelumnya saya mau daftar untuk program yang offline, tapi ternyata pandemik dan saya harus ikut program yang online. Lalu sebelum saya join program Job Connector itu, background saya itu, saya kuliah di jurusan accounting dan saya bekerja di dunia auditing di salah satu Big Four Public Accounting. Dan terus sekarang setelah lulus dari program Job Connector itu, kebetulan saya apply Tokopedia Product Design Academy. Nah, di situ saya masuk terpilih dari berapa ribu orang, terseleksi 13. Nah, di situ saya dapat role untuk sekarang adalah sebagai UI designer trainee di Tokopedia Product Design Academy. Sebelumnya saya emang sempat bimbang milih antara program Job Connector Digital Marketing atau UI UX. Tapi saya balik lagi coba refleksi ke diri saya sendiri. Interest saya apa yang udah saya punya, skills yang saya milikin. Dan saya coba nerapin metode Ikigai buat ngeliat, skill saya apa sih yang bisa dipakai, skill saya apa yang bisa datengin pekerjaan, sama apa yang jadi interest saya, dan apa yang bisa bring value buat di bidang pekerjaan. Dan di situ saya ngelihat, ternyata saya emang tertarik sama visual things dan graphic design. Dan lalu dari situ saya jadi lebih yakin kalau di antara digital marketing dan UI UX itu yang lebih cocok ke saya adalah UI UX dengan walaupun background saya sebagai auditor, tapi ternyata skills research yang udah ada di pekerjaan saya sebelumnya, misalkan interview klien, understanding business flow, sama understanding dari flow bisnis yang ada dari klien dan needs-nya klien, itu ternyata bisa diterapin di UI UX. Dan emang itu memupuk skills yang udah ada, dan saya coba expand itu di UI UX gitu. Kenapa saya memilih Purwadikta? Soalnya dulu tuh saya research, saya cari-cari buat tempat-tempat yang ngasih course untuk skills digital. Dan saya pernah juga datang kayak startup festival, salah satunya waktu itu saya udah agak lama, lupa, sekitar 2017 atau 2016. Di situ ada booth-nya Purwadikta dan saya juga kebetulan udah tahu dari sosial media. Nah, jadi ketika saya datang, saya lihat tuh saya semakin tahu, tapi dulu saya ngincarnya Purwadikta, siapa tahu dia ada course buat graphic design, tapi belum ada. Nah, dan ternyata skills yang kepake di graphic design itu juga kepake di UI UX. Dan saya seiring berjalan waktu, saya lihat Purwadikta tuh makin growing dari segi tempat kelasnya, dari segi murid-muridnya, terus makin lama makin naik lah, orang makin banyak notice, banyak di acknowledge sama orang-orang kalau Purwadikta itu salah satu tempat digital skills yang ternama loh gitu. Jadi dari situ saya mutusin makin yakin buat ngambil Purwadikta gitu. Turns out waktu pandemic kita dapat kelasnya itu yang online, dan ternyata kelas online itu not bad juga, dimana kita bisa ngehemat waktu perjalanan, terus kita juga bisa replay materi-materi yang sebenarnya udah diajarin tadi waktu di jam pelajaran. Jadi setiap kelas itu kan di-record sama mentornya, dan setiap murid itu bisa akses recordingnya itu kapanpun, dan kita bisa, misalkan kita ngerasa ada yang miss, atau lagi nggak fokus, atau lagi butuh buat belajar, buat preparation, buat nanti ada modul tesnya, kita bisa rewind lagi tuh si materi kita belajar di kelas itu. Dan menurut saya sih, kebetulan waktu itu saya dapat mentornya Mas Kenneth Mahakim, dia ngajarin real case-nya itu, dan materi-materi mingguannya juga
related dengan apa yang ada di industri sekarang. Dan saya ngerasa kalau kita belajar sendiri otodidak itu ada hal yang kita nggak bisa dapat dengan kita ngambil course resmi kayak gini. Jadi menurut saya experience-nya itu sangat worth it sih untuk ngebuka opportunity di pintu ke industri ini gitu. Sejujurnya sangat ngebantu dari metode gimana kita ngelakuin research, habis itu pushing pixel ketika kita lagi ngerjain UI design, teknis-teknis yang kita pakai waktu kita belajar, itu sejujurnya kepake banget buat sekarang di industri product design ini saya bekerja. Itu jadi menghemat waktu saya buat keep up sama tools yang lagi dipakai. Jadi ketika dulu kita diajarin pakai Figma, dan kebetulan di industri itu emang udah pakai Figma, dan kita harus punya basic, misalkan understand konsep layer itu gimana, konsep frame itu gimana. Nah, itu udah diajarin, dan kalau kita emang udah punya dan udah pernah belajar sendiri, itu benar-benar kepake sih, dan benar-benar relate ke seharian kita kerja di kantor gitu. Pertama, do your own research. Jadi sebelum memulai, bekalin dulu dirinya gitu. Kan media belajar yang free itu sebenarnya banyak, tapi pasti ada materi yang lebih kritikal yang sebenarnya kita baru dapat itu di bootcamp atau di online course yang resmi. Nah, kenapa saya bilang do your own research dulu? Jadi tuh kita waktu memulai belajar seriusnya di bootcamp itu, kita udah punya bekal, kita udah curi start gitu. Udah get to know the industry, udah get to know the tools and equipment apa aja sih yang dibutuhin, udah mulai ngeraba, oh prosesnya kayak gini. Misalkan nggak punya background atau skills di desain atau visual sama sekali, dari do your own research itu tuh kalian udah akan mulai ngenalin konsep-konsep, tools editing Figma tuh seperti ini, layer tuh seperti ini, teknis-teknis yang kalian harus coba untuk pahami itu akan lebih dipersingkat dengan kalian melakukan research terlebih dahulu sebelum kalian join in masuk gitu, supaya waktu kalian belajar juga efektif. Soalnya materi yang diajarin itu bukan susah, justru seru banget, apalagi UX research, karena buat understand needs-nya user, buat understand flow dari business needs dan nanti stakeholder sampai ke needs-nya user itu supaya meet dan ada touch point-nya, itu seru banget. Dan ketika solusinya udah dapat dan kita tuangkan itu ke dalam bentuk UI design yang works, yang bisa dipakai sama user, itu the whole process tuh jadi komplit, dan itu benar-benar excited banget sih buat dipelajarin. Jadi waktu kalian do your own research, cari tahu lebih dalam, baru kalian mulai belajar buat masuk ke bootcamp resmi, atau misalkan kalian join in di Purwadika, itu bakal jadi penghantar yang benar-benar berbobot sih gitu menurut saya.